Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah beratan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid dharain kama naqra'uha aidan bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Syaban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 9 bulan Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 bulan Februari 2024, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian tafsir. Tidak lain harapan kita setelah kita melaksanakan sholat subuh tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, qala Allah, qala al-mu'allif rahimahullah di halaman 140. Sifatul ilahil haq, sifat-sifat Tuhan yang benar. Sifat-sifat Tuhan yang benar disembah. Sifat-sifat Tuhan yang benar disembah. Karena Tuhan yang benar disembah itu hanya esa, hanya satu. Apa itu sifat-sifatnya? Ini yang akan diterangkan melalui ayat. Wa ba'da hadzal bayani syati'i haula tazyifi aqaidil musyrikina wa bayani hamaqatihim wa jahalatihim, setelah keterangan yang jelas, maksudnya setelah itu, sebelum ayat ini, ayat yang kemarin itu telah menerangkan seterang-terangnya, menerangkan tentang haula tazyifi aqaidil musyrikin, tentang atau seputar kebatilan, kepalsuan akidah-akidahnya orang-orang musyrik. Wa bayani hamaqatihim, ayat yang sebelumnya ini juga kemarin menerangkan tentang kebodohan mereka. Nah, maka ta'ti al-ayatil karimah, maka berikutnya ini adalah ayat yang mulia datang menyebut tentang dalil-dalil, litasuqal adillata. Nah, ayat yang berikutnya menyebut tentang dalil-dalil. Dalil-dalil apa? Ala sifatil ilahil haq, sifat-sifat Tuhan yang benar. Jadi yang kemarin itu Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Adapun ayat yang berikutnya menerangkan tentang Tuhan yang benar. Apa sifat-sifatnya Tuhan yang benar disembah? Yang pertama adalah allazi ahata bikulli syai'in ilma. Tuhan yang benar itu adalah yang ahata bikulli syai'in, meliputi
Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Nah itu. Apa artinya ilmunya Allah meliputi? Ya. Artinya apapun yang ada di langit dan di bumi, ya, tidak ada yang bersembunyi. Allah Ta'ala tahu karena Dia yang bikin. Langit dan bumi berikut isi-isinya alam semesta, Dia yang bikin. Makanya Allah Ta'ala tahu apapun, sekecil apapun Allah Ta'ala tahu. Itu satu sifat Allah Tuhan yang benar. Wa talkuru, demikian juga ayat berikutnya ini menyebut lagi tentang sifatihil qudsiyah, sifat-sifatnya Allah yang benar, sifat-sifat yang suci, ma yuhi bil azamati wal jalal. Dengan sifat-sifat Allah yang benar ini, yang suci ini, menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Wa tarsumu suratan li ilmillahi syamilil muhit, dan menggambarkan bentuk betapa ilmunya Allah Ta'ala asyamil, yang meliputi, ya, al-muhit, yang yang meliputi, yang menaungi semua alam semesta. Alladzi la yanudu anhu syai', yang mana sifat-sifat Allah itu la yanudu anhu syai'. Ya, sifat Allah Ta'ala tadi la yanudu anhu syai' fil zaman wala fil makan. Apa artinya la yanudu? Tidak ada yang bersembunyi. Ya. Di mana nih? Fil zaman wala fil makan, kapan saja dan di mana saja gitu. Kapan saja dan di mana saja. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi ataupun di langit. Fil barri wala fil bahri, baik di daratan ataupun di lautan. Bahkan fi jawfil ardi, bahkan yang terbenam di perut bumi, wala fi tabaqatil jawi, atau adanya di lapisan-lapisan udara. Min hayyin wa mayyitin, baik makhluknya itu hidup atau mati. Wa ratbin wa yabisin, baik makhluknya itu basah ataupun kering. Nah, itulah sifat Allah Tuhan yang benar. Adapun Tuhan yang mereka sembah, apa punya sifat seperti itu? Ini. Wa innal wijdana la yarta'isu. Sungguh hati, wijdan itu hati. Sungguh hati orang yang mukmin, layar ta'isu. Layar ta'isu wa huwa yartadu astaral ghuyub allati mafatihuha kulluha indallah. Hati layar ta'isu akan, hati manusia itu akan apa? Layar ta'isu. Layar ta'isu apa? Hati manusia itu akan takut. Wa huwa yartadu astaral ghuyub. Kena Allah apa? Kena hati orang mukmin takut. Kena tidak ada yang tersembunyi pada zat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ghuyub, Dia Maha mengetahui yang tidak kelihatan. Allati mafatihuha kulluha indallah, di mana segala kunci apa? Kunci dunia, kunci gudang, semuanya itu ada di sisi Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu, semuanya itu hanya Allah. Wa yajulu fi majahilil barri wa fi ghayabatil bahr. Yajulu Allah dimanapun Allah berada. Fi majahilil bar, di pelosok daratan yang enggak ada manusia. Wa fi ghayabatil bahri, dan di mana? Di samudra yang tidak ada siapapun. Al-maksyufah li ilmillah, semuanya itu terbuka di sisi Allah, di ilmu Allah. Yatma'ul awraqas sati'ah sakitah, Allah Ta'ala mengetahui, mengikuti, maksud mengetahui dedaunan yang gugur,
dedaunan yang gugur. Bahkan daun itu nggak akan gugur kalau belum waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk gugur. Nah kalau daun asem gimana daun asem? Satu pohon aja juga kita nggak bisa hitung. Seluruh ya daun-daun pepohonan dia nggak akan gugur sakitoh ya. Min asjaril ardis dari seluruh pepohonan yang ada di bumi. Ini di bumi. La yuhsiha yang tidak bisa kita hitung. Namun Allah Ta'ala tahu satu persatu kapan dia gugur. Ainullah ala kulli warokoh. Matanya Allah pada tiap lembaran daun. Apa itu matanya Allah pada lembaran, tiap lembar daun. Maksudnya taunya Allah taskutu huna wa hunak yang gugur. Ya, bukan satu pohon, seluruh pohon. Ya. Taskutuhuna di sini gugur, wahunak di sana gugur, semua Allah Taala tahu. Wa yalhazu kulla habbah dan Allah memperhatikan, maksudnya mengetahui juga semua biji-bijian al-mahmu'ah yang terpendam. Ya. Fi zulumatil ardi di kegelapan di dalam bumi. Semuanya itu la taghibu an ainillah, semuanya enggak gaib. Apa itu enggak gaib? Tidak tersembunyi di mata Allah. Wa yarkubu kulla ratbin wa yabisin. Allah memperhatikan, Allah mengetahui. Baik itu yang makhluknya yang basah ataupun yang kering. Fi hadzal kaunil fasih, di alam semesta yang sangat luas ini. Ini alam ini bukan hanya bumi ya, alam semesta ya. Masya Allah, alam semesta itu kan langit bumi berikut isi-isinya. Ya. Dari bumi ke matahari aja 140 juta kilo, padahal matahari itu bintang yang paling dekat. Bintang yang paling dekat. Berapa? 140 juta kilo. Kalau ada orang lahir, bayi lahir, dibawa ke matahari, yang bawa pesawat yang super cepat, belum sampai ke matahari udah keburu sampai ajal. Itu matahari bintang yang paling dekat. Nah kalau bilang yang malam tuh yang jumlahnya nggak bisa dihitung. Masya Allah, itulah alam semesta yang sangat luas. Allah Ta'ala tahu. La ya, jadi kesimpulannya la yaghibu an ilmillahi minhu syai'. Ya, seluruhnya itu tidak gaib dari ilmunya Allah Subhanahu. Itulah yang digambarkan oleh ayat ya, dalam surat ini yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah nyanya itu N Y A gede gitu. Di sisinya gitu. N-nya huruf kapital ya. Y-nya kapital, A-nya kapital. Di sisinya ya. Lah ya. Apa itu? Mafatihul ghaib, kunci al-ghaib ya, yang kita tidak lihat. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali dia, walaupun malaikat pun enggak tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui dimanapun di muka bumi, di laut. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah gugur sehelai daun. Daun asem paling kecil. Illa ya'lamuha, seluruh pepohonan, bukan hanya pohon asem doang. Wala habatin, tidak ada satu butir biji-bijian yang di dalam bumi. Fi zulumatil ardi, walaupun adanya di dalam tanah. La ratbin wala yabisin, enggak ada yang kering, enggak ada yang basah. Illa fi kitabin mubin, kecuali semua itu sebelum dibikin udah ada catatannya. Nah, kalau kita udah tahu sifat Allah, Tuhan yang benar disembah seperti itu, nah kemudian ente bandingin dah sama Tuhan yang ente sembah seperti itu bukan?
Tuh. Fa aina hadzal ilahil qadir allazi yad'u ila Muhammad allazi yad'u ilal imani bi Muhammad. Inilah sifat Tuhan yang benar disembah, yang Nabi Muhammad ngajak kita beriman kepadanya. Ini sifat Tuhan yang benar. Sekarang ente bandingin dah. Dari mana? Mintil kal al-ausan wal asnam. Bandingin dengan sifat yang mereka sembah. Apa itu Tuhan yang mereka sembah? Tuhan bukan Tuhan. Yaitu berhala dan lain-lain. Allati abadahal musyrikun, yang telah disembah oleh mereka yang musyrik. Yang mereka sembah itu hijaratun soma, batu. Soma yang budeg. Batu kan budeg. Tahu budeg? Kalau nggak tahu budeg, tuli. Ya. Kalau nggak tahu tuli, nggak denger, gitulah kira-kira. Batu, tuli nggak denger disembah. Ya. La tasma'u. Nah, ini artinya daripada tuli, nggak dengar, wala tanpa, dia nggak akan bisa memberi manfaat kepada yang nyembah. Ya batu, emang dia bisa ngapain tuh batu? Wala tadri man sawaha audahaha. Dan batu itu sendiri tidak tahu man sawaha audahaha. Ya, siapa yang membikinnya? Dia situ sendiri nggak tahu, apalagi mau mengetahui orang yang menyembahnya. Nah, kalau menyembahnya n-nya kecil lah tuh. Ya, dia sendiri nggak tahu yang nyembahnya, nyanya nyembah batu, n-nya huruf kecil. Nah, ini saja yang dapat kita kaji, karena ada acara penutupan berikutnya. Semoga yang sedikit ini ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan Allah berikan taufik sehingga kita bisa ya menggunakan kesempatan jumpa kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung mendapatkan bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bihudaha ma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Memang sudah menjadi adat dan tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, orang Betawi, yang namanya rutinitas, terutama taklim dihentikan sementara waktu karena menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Memberikan kesempatan bagi kita ini semua untuk menyiapkan segala-galanya sebelum datang bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan sebelum dia datang kita harus persiapkan segala-galanya? Karena bulan suci Ramadan adalah anugerah, ya, rahmat, nikmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril dengan izin Allah bahwa umat-umat dahulu diberikan umur panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang umur hidup di dunia ribuan tahun. Sementara umat beliau, kita ini semua diberikan jatah umur oleh Allah hidup di dunia buat mencari bekal
Ya, kehidupan di akhirat nanti umur kita ini relatif pendek-pendek. Ya, antara 60 70. Ya, ada yang di atas 70 tapi jarang. Moga-moga kita termasuk orang yang di atas 70 sampai 100. Tapi bareng-bareng kalau sendirian susah juga. Nah, ini yang membuat Nabi sedih. Kenapa? Kalau orang dulu kan waktunya luas, berarti untuk mencari bekal, peluang buat mencari bekal, Masya Allah luar biasa. Kalau kita pendek, nah ini yang membuat Nabi sedih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapus kesedihan Nabi, supaya Nabi kita gembira. Bukan ditambahin gitu, bukan umur yang tadinya pendek ditambahin, samain nama umat dulu, bukan. Tetap kita pendek seperti yang dikatakan tadi. Namun Allah Ta'ala berikan keistimewaan dengan adanya tempat-tempat yang mulia di muka bumi ini, dan adanya waktu-waktu yang mulia di muka bumi ini, yang apabila umat Nabi Muhammad berada di tempat tersebut dan pada waktu yang istimewa tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, Allah lipat-lipat gandakan pahala umat Nabi Muhammad, sehingga kualitasnya ibadahnya umur Nabi Muhammad yang pendek itu melebihi daripada umat-umat terdahulu. Seperti kita maklum, ada 3 tempat di muka bumi yang mulia. Ada tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Baitul Maqdis. Kalau kita berada di salah satu di antara tanah suci tadi, Mekah, satu hasanah seperti 100.000 dilipat gandakan di tempat lain. Ada di Madinah 1.000 di tempat lain. Ada di Baitul Maqdis 500 kali lipat. Luar biasa. Namun yang namanya tempat ini kan gak semuanya orang bisa berkesempatan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Perlu badan sehat, perlu uang banyak. Badan sehat, duit gak ada, gak kesono. Duit ada, badan sakit-sakitan, gak bisa juga. Apalagi zaman sekarang, orang mau haji aja walaupun badan sehat, duit banyak, gak langsung bisa pergi ke sono. Namun gak usah khawatir, ada kesempatan yang berikut, yaitu kemuliaan waktu. Nah ini gak perlu pakai duit, yang penting ada kemauan. Yang penting ada apa itu diantaranya? Ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apabila kita melaksanakan amal sunnat, Allah kasih pahala wajib. Apabila amal wajib, Allah lipat-lipat gandakan. Bahkan ada satu malam di mana apabila kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, Allah berikan pahala bukannya sama dengan, lebih. Kan beda antara sama dengan, bukan sama dengan, lebih daripada orang ibadat 1000 bulan. Ya, khairun min alfi syahrin. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan aja 83 tahun 4 bulan. Kalau mau ditahunin nih, 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Seumur-umur kita pun belum tentu entuk. Tahu entuk? Seumur-umur kita pun belum tentu entuk sampai 83 tahun 4 bulan. Apa artinya belum tentu entuk? Belum sampai 83 tahun udah keburu meninggal dunia, waktu gitu. Sejak lahir belum tentu entuk. Nah ini orang ibadah lebih dari 1000 bulan. Padahal ibadahnya nggak semalaman suntuk. Yang penting bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nggak usah banyak-banyak, 10 kali Ramadan aja. 10 kali Ramadan, setiap Ramadan Lailatul Qadar. Masya Allah, melebihi dari umat dulu yang umurnya ribuan tahun. Namun namanya Lailatul Qadar, Allah sembunyikan. Allah nggak bilang malam ini, malam ini, malam ini khusus. Nah kalau ente pakai metode seperti ini, ibadatnya hanya malam itu doang, akhirnya meleset, tahu meleset. Nah waktu turunnya Al-Quran 17, Inna anzalnahu fi lailatil, itu waktu turun Quran. Ya, tahun berikutnya Allah rahasiakan. Namun nggak usah khawatir, kalau ente mau dapat Lailatul Qadar, yakin tiap malam
tiap malam selama 30 malam, 30 malam tiap malam. Jangan hanya sholat tarawih malam pertama, Masya Allah nggak muat. Malam kedua aja udah kurangan dikit. Ketiga makin kurang. Ya, nggak sampai seminggu biasa aja lagi. Apalagi udah dekat Lebaran, Masya Allah. Bagaimana mau bisa malam Lailatul Qadar? Nah, kita tawakufkan sementara karena kedatangan bulan yang mulia seperti itu tadi. Apa yang perlu kita persiapkan? Jiwa raga. Raga dulu dah. Raga ini fisik. Apa yang perlu kita persiapkan? Jaga kesehatan. Karena orang mau ibadat di bulan Ramadan, kalau badan sakit terganggu, nggak nyaman. Bersihin tempat-tempat ibadat, bersihin rumah kita, itu persiapan fisik. Ya, kalau kita bersih, tempat ibadah bersih, rumah kita bersih, mau ibadat nyaman. Nah, itu fisik. Adapun persiapan jiwa. Makanya orang Betawi ini kalau bulan Syaban bilang bulan roah. Roah itu singkatan arwah. Kenapa kok sebelumnya Ramadan dibilang arwah? Nah, ini kita silaturahim kepada orang-orang tua kita, guru kita, teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita kirimin ruh mereka, kirimin doa itu tadi baca. Nah, ini apa kaitannya dengan persiapan jiwa? Kalau kita nginget orang yang sudah dipanggil oleh Allah, berarti ngingetin kita masing-masing, diri kita masing-masing bahwa kita pun akan apa? Akan mati. Nah, orang yang mau masuk Ramadan ingat mati, Masya Allah, luar biasa. Apa tuh? Kalau sebelum Ramadan kita nginget mati, berarti nanti ibadah kita di bulan Ramadan mati-matian. Bukan mati benar, mati-matian. Maksudnya kita ibadah mati-matian sungguh-sungguh. Seakan-akan kita nggak akan ngalamin lagi Ramadan tahun dulu. Ini Ramadan terakhir ini. Ya, kalau saya tidak manfaatkan Ramadan ini nih, mungkin nggak bisa ngalamin lagi. Nah, itu arti persiapan jiwa karena sebelum Ramadan ngingat mati. Ini namanya persiapan jiwa. Persiapan jiwa tadi silaturahim kepada mereka yang sudah wafat. Demikian juga kita saling minta maaf antara kita. Kenapa? Karena senggolan-senggolan kalau tidak diselesaikan itu membuat nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, ibadah Ramadan nggak nyaman. Makanya sebelumnya Ramadan kita bersalam-salaman minta maaf. Nah, kemudian kaum ibu nih, ya, punya utang. Kan biasa tuh punya utang tahun kemarin. Nah, ini cepat-cepat diselesaikan, masih ada waktu, tenggang waktu sebelum datang Ramadan, utangnya 7 hari diselesaikan. Nah, ini namanya persiapan jiwa. Ya, inilah yang harus kita siapin diantaranya sebelum datang Ramadan. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung mendapatkan sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Insyaallah setelah Ramadan kita jumpa lagi. Di Ramadan juga ada pengajian tuh. Ya, udah diumumin oleh pengajian. Ala hadhihi niyahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Bana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin.